Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang analisis varians. Dengan pemateri pertama, Hamidah Syahputri, Yulia Mayasari, Harvey Biayanti, Alvina Damayanti, Muhammad Abdul Hanif, Maudi Putri Titania, Gita Aurali, Romi Hakiki, dan Syifa Salsabila. Seperti yang kita ketahui bahwa kumpulan hasil pengamatan mengenai suatu hal, misalnya skor hasil belajar siswa, berat bayi yang baru lahir, gaji pegawai pada suatu perusahaan, ataupun hasil jagung tiap hektarnya, nilai datanya itu bervariasi dari yang satu dengan yang lainnya. Kemudian varians ini bersama dengan rata-rata itu banyak digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai populasi, baik secara deskriptif maupun secara induktif melalui penaksiran dan pengujian hipotesis mengenai parameter. Pada materi analisis varians kali ini, akan dibahas mengenai varians lebih lanjut dengan terlebih dahulu kita melihat berbagai jenis variansnya dan kemudian kita menggunakannya untuk pengujian hipotesis melalui teknik analisis varians atau kita singkat dengan ANAVA, yang berarti ANA untuk analisis dan VA untuk varians. Analisis yang diberikan ini adalah ANAVA yang sederhana, yaitu ANAVA satu arah atau analisis varians satu arah. Untuk jenis varians, beberapa jenis varians yang kita kenal adalah varians sampel S² yang dihitung dengan rumus V5 pada bab sebelumnya, dan varians populasi sigma kuadrat. Varians untuk sekumpulan data ini melukiskan derajat perbedaan atau variasi nilai data individu yang ada dalam kelompok atau kumpulan data tersebut. Variansi ini dihitung dari nilai rata-rata kelompok data. Selanjutnya, kita juga mengetahui tentang varians sampling berbagai statistik. Misalnya, untuk rata-rata yang dilambangkan dengan sigma X bar kuadrat, dan untuk proporsi dilambangkan dengan sigma X bar per N kuadrat. Dan ada juga berbagai statistik lainnya yang sudah diketahui dan dipelajari pada bab 5. Secara umum, varians digolongkan menjadi dua, yaitu varians galat dan varians sistematik. Varians sistematik adalah variasi pengukuran karena adanya pengaruh yang menyebabkan skor atau nilai data lebih condong ke satu arah tertentu dibandingkan ke arah lain. Setiap pengaruh alami atau buatan manusia yang menyebabkan terjadinya peristiwa dapat diduga atau diramalkan dalam satu arah tertentu, dan itu merupakan pengaruh dari sistematik, sehingga menyebabkan terjadinya varian sistematik. Salah satu jenis varian sistematik dalam kumpulan data hasil penelitian adalah varians antar kelompok atau kadang-kadang disebut pula varians eksperimental. Varians ini menggambarkan adanya perbedaan atau variasi sistematik antar kelompok-kelompok hasil pengukuran. Dengan demikian, varians ini terjadi karena adanya perbedaan antara kelompok-kelompok individu. Contoh soal, misalkan ada 4 kelas, di mana tiap kelas memiliki banyak siswa yang sama. Mereka sedang belajar bahasa Inggris, yang masing-masing diajar oleh seorang guru dengan menggunakan metode mengajar yang berbeda, yaitu metodenya kita sebut metode A, metode B, metode C, dan metode D. Lalu diperoleh nilai akhir proses belajar untuk tiap metode, rata-ratanya sebagai berikut, yaitu metode A 67,3, metode B 76,5, metode C 56,9, metode D 63,7. Ini kita anggap rata-rata di atas sebagai data biasa, lalu kita bisa menghitung variansnya. Maka diperoleh varians antar kelompok A, B, C, dan D. Itu, untuk memperoleh itu dengan cara membagi jumlah kuadrat atau JK dengan derajat kebebasan. Pertama kita akan mencari jumlah kuadrat-kuadratnya. Sebelumnya kita akan menentukan dulu rata-rata dari keempat rata-rata di atas atau rata-rata dari keempat data di atas dengan cara menjumlahkan rata-rata tadi atau data tadi
dibagi dengan 4, maka menghasilkan 66,7. Dan untuk jumlah kuadrat-kuadrat atau JK dikoreksi, yaitu setiap data dikurangi rata-ratanya, lalu dikuadratkan dan jumlahkan. Jadi, rata-rata atau data yang ada di tabel sebelumnya itu kita kurangi dengan rata-rata yang sudah kita cari tadi, yaitu 66,1. Lalu dikuadratkan dan dijumlahkan seperti pada layar ini, di mana untuk data yang pertama itu 67,3 dikurang dengan rata-rata tadi, yaitu 66,1 dikuadratkan ditambah dengan 76,5 dikurang 66,1 dikuadratkan ditambah dengan 56,9 dikurang 66,1 dikuadratkan ditambah 56,9 dikurang 66,1 dikuadratkan, itu hasilnya 200. Sehingga jumlah kuadrat atau JK yang dikoreksi itu diperoleh 200. Untuk derajat kebebasan sendiri itu adalah banyaknya kelompok dikurangi dengan 1. Tadi kan kelompoknya itu ada 4, lalu dikurangi dengan 1, jadi DK-nya adalah 3. Maka diperoleh nih varians antar kelompok. Untuk tadi kan sudah diberitahu bahwa untuk mencari varians antar kelompok itu JK dibagi dengan DK. Nah, jadi JK tadi 200, DK-nya 3. 200 dibagi 3 hasilnya 66,67. Jadi varians antar kelompok A, B, C, dan D itu sebesar 66,67. Contoh 2. Misalkan dua jenis makanan ayam sebut A dan B dicobakan. A terhadap 5 ekor ayam dan B terhadap 4 ekor ayam. Segala karakteristik ke-9 ekor ayam itu misalnya besarnya, jenisnya, umurnya, dan lain-lainnya sama. Setelah 20 hari percobaan, pertambahan berat dagingnya dalam ons ditimbang dan dicatat. Hasilnya sebagai berikut. Makanan A 3,2, 3,7, 3,9, 3,6, 3,5. Makanan B 2,2, 2,9, 2,4, 2,5. Pertambahan berat daging karena kedua jenis makanan itu rata-ratanya masing-masing X bar A sama dengan 3,58 dan X bar B sama dengan 2,5. Rata-rata ini berbeda, bervariasi sehingga kita dapatkan akan ada variansi antar kelompok. Kita hitung dulu varians ini sebagai berikut. Karena ukuran sampel berbeda, maka rata-rata untuk kedua rata-rata di atas adalah 5 kali 3,58 ditambah 4 kali 2,5 per 9 hasilnya 3,1. Jumlah kuadrat atau biasa kita sebut DK dikoreksi untuk makanan A adalah 5 kali 3,58 dikurang 3,1 kuadrat sama dengan 1,152. Dan JK dikoreksi untuk makanan B adalah 4 kali 2,50 dikurang 3,1 kuadrat. Hasilnya 1,44. Jika JK dikoreksi untuk kedua rata-rata antar kelompok ini adalah 1,152 ditambah 1,44, hasilnya 2,592. Jika JK dikoreksi ini dibagi oleh derajat kebebasan kedua rata-rata ialah 1 yang diperoleh dari 2 dikurang 1, maka varians antar kelompoknya adalah 2,592. Nah, sekarang gabungkan ke 9 buah data itu, lalu kita hitung variansnya. Dengan jalan ini, kita peroleh varians lain yang dinamakan varians total. Untuk menghitung varians total, seperti biasa kita gunakan rumus 5, yang untuk diperlukan rata-rata ke-9 data setelah dihitung sebesar 3,1. JK dikoreksi total untuk ke-9 data itu adalah 3,2 dikurang 3,1 kuadrat ditambah 3,7 dikurang 3,1 kuadrat sampai seterusnya hingga 2,4 dikurang 3,1 kuadrat sehingga menghasilkan 31,2. Setelah dibagi oleh derajat kebebasannya ialah 8 yang diperoleh dari 9 dikurang 1, kita peroleh varians total sebesar 0,39. Varians total ini berisikan semua sumber variansi dalam skor yang sudah diketahui. Satu diantaranya adalah varians antar kelompok. Mari kita cari jenis varians lainnya dengan kita hitung varians makanan A dan varians makanan B, baru kita cari rata-ratanya. Yang kita peroleh adalah varians dinamakan
varians dalam kelompok, atau kadang-kadang disebut juga varians Galat. Hitungannya adalah sebagai berikut. JK dikoreksi untuk data makanan B adalah 3,2 dikurang 3,58 kuadrat. Ditambah sampai seterusnya hingga 3,5 dikurang 3,58 kuadrat dengan hasil 0,286. Sedangkan JK dikoreksi untuk data makanan B adalah 2,2 dikurang 2,5 kuadrat ditambah sampai seterusnya hingga 2,4 dikurang 2,5 kuadrat sama dengan 0,26. Kedua JK ini jumlahnya adalah 0,528. Dibagi oleh derajat kebebasannya ialah 7 yang diperoleh dari 9 dikurang 2. Menghasilkan varians dalam kelompok 0,0754. Dari contoh di atas diperoleh kenyataan sebagai berikut. JK dikoreksi antar kelompok yaitu 2,592 dan JK dikoreksi dalam kelompok adalah 0,528. Yang jika kita jumlahkan menghasilkan 3,12. Jumlah ini sama dengan JK koreksi total. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis varian satu arah. Bagian ini, kita akan membahas perluasannya, yaitu pengujian kesamaan K di mana K lebih dari 2 buah rata-rata populasi. Misalkan, kita mempunyai K di mana K lebih dari 2 buah populasi yang masing-masing berdistribusi independen dan normal dengan rata-rata μ1, μ2, sampai μk. Dan simpangan baku berturut-turut yaitu sigma 1, sigma 2, hingga sigma k. Akan diuji hipotesis H0 dengan tandingan H1, di mana H0 dengan μ1 sama dengan μ2 sama dengan titik-titik hingga μk. Dan H1 dengan paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. Selain daripada asumsi kenormalan tentang populasi, untuk pengujian ini juga akan dimisalkan bahwa populasi bersifat homogen ialah μ1 kuadrat sama dengan μ2 kuadrat sama dengan titik-titik sama dengan μk kuadrat. Dari tiap populasi secara independen, kita ambil sebuah sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1, N2 dari populasi kedua, dan seterusnya, berukuran NK dari populasi ke K. Data sampel akan dinyatakan dengan YIJ, yang berarti data ke J dalam sampel yang diambil dari populasi ke I. Untuk memudahkan, sebaiknya data sampel kita susun seperti dalam daftar 14 bagian pertama. Selanjutnya, kita akan bahas daftar 14 pertama. Data sampel dari K buah populasi berdistribusi normal dapat dilihat pada tabel berikut. Dapat kita lihat, populasi pertama menghasilkan data hasil pengamatan Y11, Y12, Y13, dan seterusnya sampai dengan Y1N1. Populasi kedua menghasilkan Y21, Y22, sampai seterusnya sampai Y2N2. Populasi ketiga menghasilkan Y31, Y32, sampai seterusnya dan sampai Y3N3. Populasi sampai ke K yaitu YK1, YK2, sampai seterusnya sampai YKNK. Dan jumlah dari populasi ke-1, J1, populasi kedua, J2, populasi ketiga, J3, sampai seterusnya, dan populasi ke K yaitu JK. Rata-ratanya populasi ke-1, Y1, populasi kedua Y2, populasi ketiga Y3, dan populasi K yaitu YK. Dalam bagian 2 yang lalu, menggunakan contoh, telah diperoleh berbagai jenis varian, ialah varian total, varian antar kelompok, dan varian dalam kelompok yang jumlah kuadrat-kuadratnya atau JK dihubungkan oleh rumus 14 yang pertama. Untuk menguji H0 melawan H1 yang kita bicarakan, varian-varian inilah yang akan digunakan, tepatnya varian antar kelompok dan varian dalam kelompok.
dengan persyaratan tentang populasi seperti tersebut di atas. Ternyata bahwa rasio varian antar kelompok terhadap varian dalam kelompok membentuk statistik F. Tepatnya 14. Yang kedua, F sama dengan varian antar kelompok dibagi varian dalam kelompok. Statis F inilah yang digunakan untuk menguji H0. Jika kedua varian dalam statis F di atas dituliskan menggunakan kuadrat, maka rumus 14 yang kedua untuk menguji H0 berubah menjadi rumus ke-14 yang ketiga, F sama dengan sigma KI sama dengan 1 NI dalam kurung Y1 dikurang Y kuadrat dibagi dalam kurung K-1 dibagi sigma KI sama dengan 1 sigma NIJ sama dengan 1 dalam kurung YIJ dikurang YI kuadrat dibagi sigma KI sama dengan 1 NI dikurang 1 dengan YIJ sama dengan data ke J dalam sampel ke I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai K, dan J, 1, 2, dan sampai seterusnya sampai N. NI sama dengan ukuran sampel dari populasi ke I. YI sama dengan sigma NI, J sama dengan 1, YIJ dikurang NI. YIJ dibagi NI sama dengan rata-rata untuk sampel ke I. Y sama dengan sigma KI sama dengan 1, sigma NI J sama dengan 1, YIJ sigma KI sama dengan 1, NI sama dengan rata-rata untuk semua data. Statistik di atas berdistribusi F dengan DK pembilang V1 sama dengan K-1 dan DK penyebut V2 sama dengan N1 plus N2 hingga NK-K. Kriteria pengujian adalah tolak H0 jika F lebih dari F1 min alpha V1, V2, di mana F1 min alpha V1, V2 dapat dilihat dari distribusi F dengan peluang 1 min alpha dan DK sama dengan V1, V2. Di sini taraf nyata untuk pengujian. Untuk memudahkan perhitungan, rumus tersebut dapat diubah seperlunya dan akan digunakan simbol-simbol seperti yang ada di layar. RY, AY, DY, sigma Y kuadrat merupakan jumlah kuadrat-kuadrat atau JK yang berturut-turut berdasarkan sumber-sumber variasi rata-rata, antar kelompok, dalam kelompok, dan total. Setiap JK sumber variasi didampingi oleh derajat kebebasan atau DK. Untuk rata-rata DK sama dengan 1, untuk antar kelompok DK sama dengan K-1, untuk dalam kelompok DK sama dengan sigma kali NI-1, dan untuk total DK sama dengan sigma NI. Jika tiap JK dibagi derajat kebebasannya masing-masing, diperoleh varians untuk masing-masing sumber varians yang disebut kuadran tengah atau KT. Dengan jalan membagi KT antar kelompok oleh KT dalam kelompok, maka diperoleh harga F sama dengan AY per K-1 dibagi DY per sigma dikali NI-1. Yang digunakan untuk menguji hipotesis kesamaan beberapa rata-rata populasi. Jika harga F lebih besar dari F, daftar dengan DK pembilang K-1 dan DK penyebut sigma NI-1 untuk alfa yang dipilih, maka hipotesis 0 H0 kita tolak. Analisis untuk menguji kesamaan K buah rata-rata populasi yang dibicarakan dikenal dengan analisis varians satu arah. Dinamakan tersebut karena analisisnya menggunakan varians dan data hasil pengamatannya merupakan pengaruh satu faktor. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam menganalisis, di dalam jumlah kuadrat atau JK terdapat satuan-satuan yaitu AY, RY, dan DY, dan juga sigma Y kuadrat. Dengan RY sendiri yaitu rata-rata, AY adalah antar kelompok, DY dalam kelompok, dan sigma Y kuadrat yaitu total. Untuk memudahkannya, kita susun tabel
seperti gambar di bawah ini, yaitu daftar analisis varians untuk menguji H0, yaitu populasi normal homogen. Dengan sumber variasi yaitu rata-rata, antar kelompok, dan dalam kelompok. Dalam sumber variasi rata-rata dengan derajat kebebasan yaitu 1, jumlah kuadrat yaitu RY, kuadrat tengah yaitu R sama dengan RY per 1. Untuk sumber variasi antar kelompok, derajat kebebasannya yaitu K-1 dengan jumlah kuadrat yaitu AY dengan kuadrat tengah yaitu A sama dengan AY per K-1. Untuk variasi dalam kelompok, dengan derajat kebebasan yaitu sigma NI min 1 dengan jumlah kuadrat DY dengan KT-nya D sama dengan DY sigma NI min 1. Untuk contoh soalnya, 4 macam campuran makanan diberikan kepada kambing dalam rangka percobaan untuk meningkatkan pertambahan berat dagingnya. Maka setelah percobaan selesai, pertambahan berat dagingnya dicatat dan hasilnya sebagai berikut. Pertambahan berat karena makanan, data hasil pengamatan hari pertama yaitu dengan rata-rata 16,4, hari kedua yaitu dengan rata-rata 16,0, hari ketiga dengan rata-rata 14,5, dan hari keempat dengan rata-rata 15,0. Jadi, kita misalkan bahwa pertambahan berat badan berdistribusi normal dan dalam bagian 16, bab 12 sebelumnya, dalam contoh untuk data yang sama tidak diuji bahwa populasinya mempunyai varians yang homogen, yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 3 kuadrat sama dengan sigma 4 kuadrat. Maka untuk memperoleh daftar analisis varians diperlukan harga-harga seperti di bawah ini dengan rata-rata jumlahnya 4355,56 dengan antar kelompok yaitu 10,24, totalnya sama dengan 4738 dengan dalam kelompok yaitu totalnya 372,20. Dengan K sama dengan 4, rata-rata sama dengan 18 dan rata-rata antar kelompok sama dengan 14. Maka daftar analisis varians atau ANAVA untuk soal seperti yang di atas sama seperti daftar tabel yang kita buat sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita akan menganalisis variansnya. Dari perhitungan sebelumnya, kita dapatkan tabel analisisnya sebagai berikut. Lalu dengan tabel yang sama, kita bisa mendapatkan nilai F hitungnya dengan cara membagi harga JK dari sumber variasi antar kelompok dengan harga JK dari sumber variasi dalam kelompok, sehingga didapatkan nilai F sama dengan 0,128. Kita ketahui juga bahwa DK pemilahnya adalah 3 dan DK penyebutnya adalah 4. Dengan peluangan 0,95, kita dapatkan nilai alfanya 0,05. Sehingga dari daftar distribusi F didapatkan nilai F sama dengan 3,34. Dan ternyata bahwa nilai F hitungnya tadi yaitu 0,128 lebih kecil dari 3,34. Jadi hipotesis H0 diterima dalam taraf nyata 0,05. Kesimpulannya, keempat macam makanan tersebut sama efektifnya, sehingga campuran manapun yang akan digunakan tidak akan memberikan perbedaan secara nyata. Contoh soal, seorang guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata nilai hasil belajar untuk mata pelajaran fisika dengan 3 metode pengajaran yang berbeda. Hasil ujian pada akhir pengajaran dengan cara tersebut adalah sebagai berikut. Jadi di sini di tabel ini ada metode 1, metode 2, metode 3, data-data nilainya, jumlah, lalu ada rata-rata. Penyelesaian. Untuk memperoleh daftar analisis varians diperlukan harga-harga berikut. Yang pertama RY. RY itu kita dapatkan dari menjumlahkan jumlah metode 1, metode 2, metode 3, lalu kita kuadratkan, dan langkah selanjutnya kita bagi dengan banyaknya data nilai pada metode 1,
metode 2, dan metode 3. Jadi RY itu sama dengan 53 ditambah 50 ditambah 68 dikuadratkan dibagi oleh penjumlahan dari 8 tambah 9 tambah 9 sama dengan 29.241 dibagi 26 sama dengan 1124,65. Lalu selanjutnya AY. AY ini kita dapatkan dari jumlah metode 1 kita kuadratkan lalu dibagi banyaknya data nilai pada metode 1 ditambah jumlah metode 2 dikuadratkan dibagi banyaknya data nilai pada metode 2 ditambah jumlah metode 3 dikuadratkan dibagi banyaknya data nilai pada metode 3. Jadi AY itu sama dengan 53 kuadrat per 8 ditambah 50 kuadrat per 9 ditambah 68 kuadrat per 9 dikurang RY yaitu 1124,65 sama dengan 18,031. Lalu yang berikutnya harga dari sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat ini kita dapatkan dari tiap-tiap data nilai pada metode 1 kita kuadratkan lalu kita jumlahkan. Lalu ditambah dengan tiap-tiap data nilai yang ada di metode 2 kita kuadratkan lalu kita jumlahkan. Lalu ditambah dengan tiap-tiap data nilai yang ada di metode 3 kita kuadratkan lalu dijumlahkan. Nah, seperti berikut ini dan didapatkanlah hasil sama dengan 1169. Lalu berikutnya harga DY. DY ini kita dapatkan dari sigma Y kuadrat dikurang RY dikurang AY. Jadi 1169 dikurang 1124,65 dikurang 18,031 sama dengan 26,319. Bisa kita lihat di sini rata-rata dengan DK-nya 1, JK-nya 1124,65 dan KT-nya 1124,65 kita bagi 1 jadinya KT 1124,65. Lalu untuk antar kelompok DK-nya kita dapatkan dari K-1 dengan K-nya itu 3. K-nya 3 itu kita dapatkan dari metode 1, metode 2, metode 3. Lalu JK-nya 18,031, lalu KT-nya ini kita dapatkan dari 18,031 dibagi 2. Jadi KT dari antar kelompok adalah 9,02. Lalu untuk dalam kelompok DK-nya itu sama dengan banyaknya data dikurangi dengan K. Jadi 26 dikurang 3 sama dengan 23, lalu JK-nya 26,319 dan nilai KT ini kita dapatkan dari 26,319 dibagi oleh 23 sama dengan 1,14. Lalu kita dapatkan total di sini. Dengan menggunakan rumus 14 buka kurung 4 didapat harga F hitungnya sama dengan KT antar kelompok dibagi KT dalam kelompok yaitu 9,02 dibagi 1,14 sama dengan 7,91. Dari daftar distribusi F dengan DK pembilang 2 dan DK penyebut 23 dan menggunakan peluang 0,95 dengan angkanya yaitu 0,05 didapat F daftarnya yaitu 3,42. Seperti berikut cara mencarinya. DK pembilangnya 2, DK penyebutnya 23 berpotongan di sini. Lalu kita ambil yang bagian atas karena kita menggunakan alfa sama dengan 0,05. Kalau yang bawah ini kita gunakan untuk alfa sama dengan 0,01. Karena F hitung lebih besar dari F daftar, karena F hitung tadi kan kita mendapatkannya 7,91, berarti otomatis lebih besar dari 3,42. Maka hipotesis H0 di mana mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 ditolak dalam taraf nyata 0,05. Jadi kesimpulannya itu ada perbedaan antara hasil belajar ketiga metode 1, metode 2, dan metode 3. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.